Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, bertemu kembali dengan saya Ibu Nur Hidayah di KBM Daring IPA Tatap Muka yang ketiga ya. Untuk hari ini nanti kalian bisa bertatap muka dengan Ibu meskipun masih tetap lewat video ya anak-anak. Nanti ini ada beberapa video karena dalam satu kali video hanya 9 menit. Jadi ada beberapa video yang akan Ibu berikan di hari ini nanti. Kalian nanti bisa membukanya, oke, untuk hari ini Ibu akan membuat resuman atau simpulan dari dua pembelajaran yang sudah kalian lakukan di 2 minggu yang lalu, yaitu di TM1 sama TM yang kedua. Masih tetap membahas di bab 1, yaitu apa? Untuk bab 1, bab satunya adalah ini ya, objek IPA dan pengamatannya. Ya, jadi kemarin kalian sudah diberikan video ini ya, sudah mengamati tentang video objek IPA dan pengamatannya, sudah ada penjelasannya juga, di situ sudah ada narasinya. Tetapi mungkin ada yang masih ada yang perlu diperjelas. Jadi nanti Ibu akan memperjelas beberapa topik, beberapa bagian yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari siswa kemarin. Itu ada beberapa yang memberikan pertanyaan kepada Bu Nurul, gitu ya. Oke, kalau di bab 1 kita belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Artinya kita belajar tentang objek. Objek itu berarti kan benda. Di sekitar kita itu kan banyak objek-objek atau benda-benda, di mana objek-objek atau benda-benda itu bisa kita amati ya anak-anak. Bisa kita amati, mungkin kita bisa diukur mungkin. Nah, karena kita di sini membahas tentang konsep fisika, saya lebih tekankan kepada nanti di konsep pengukurannya. Ini Ibu tidak usah berlama-lama lah, nanti untuk selanjutnya kan kalian bisa baca lebih lengkap di video yang sudah kemarin di share itu ya. Oh ya, tolong di video itu kalian buat ringkasan ya di buku catatan kalian ya. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu video itu karena penuh di HP kalian hapus boleh, tapi sebelum dihapus kalian harus membuat resuman catatan di buku kalian ya. Dan jangan lupa buka juga buku paketnya ya anak-anak. Buku paketnya di sana ada, di sini semuanya di dalam buku paket ada semua itu. Oke, untuk yang pertama kita membahas tentang konsep pengukuran ya, yang tidak lepas dari yang di judul tadi, yaitu objek IPA, objek benda, bahwa salah satu benda itu sifatnya bisa bisa diukur. Nah, di dalam pengukuran ini kegiatan apa yang masuk di dalam pengukuran? Yaitu yang pertama adalah kegiatan di dalam mengukur. Maka kalian harus tahu kegiatan mengukur itu apa, gitu ya, Cak. Nih, mengukur itu adalah kegiatan yang membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Mari dibaca begitu ya anak-anak. Nah, di sini ada dua kata ini yang perlu kalian garis bawah ini, besaran dan satuan. Ini dua hal penting di dalam konsep pengukuran. Maka kalian harus tahu apa itu besaran, apa itu satuan. Nah, kalau di atas ini sudah diperlihatkan besaran itu apa sih sebenarnya. Oh, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Berarti semua objek atau benda di sekitar kita itu yang bisa diukur, maka mereka termasuk besaran. Apa saja contohnya misalkan yang dapat diukur ini? Misalkan kalau objek itu kan misalkan apa? Kita cek objek, kita itu kan objek benda. Cuma kita kan bendanya maksudnya benda hidup. Nah, nanti kalau di biologi akan ada itu dua komponen, ada komponen hidup sama komponen tak hidup misalkan. Ya. Jadi kita pun benda. Misalkan ini badan kita ini kan benda. Di badan kita itu kan punya macam-macam ukuran ya. Badan itu kita punya tinggi, kita punya massa. Maka yang bisa kita ukur apa berarti? Tinggi sama massa. Lah, tinggi dan massa ini kan jadi dapat diukur. Maka tinggi dan massa ini masuknya adalah besaran. Atau contoh lagi misalkan apa? Meja. Meja itu kan juga punya ukuran ya anak-anak. Ada panjang mungkin, ada lebar meja mungkin, ada tinggi meja mungkin. Nah, itu kan juga bisa diukur itu. Yang diukur apanya?
panjang mejanya, bukan mejanya saja loh ya, tapi panjang meja, lebar meja, atau mungkin tinggi meja. Nah, nanti dari panjang, dari lebar, dari tinggi kita bisa cari apa lagi nanti? Bisa misalkan mencari luas sesuai dengan tugasnya Ibu kemarin di TM kedua. Mengukur apa kemarin? Mengukur luas ya anak-anak, luas ruang tamu. Luas ruang tamu itu kan kemarin kalian harus mengukur apa dulu? Panjangnya ruang tamu kalian sama lebarnya ruang tamu kalian, begitu ya? Atau kita pakai ukuran ubin kalau kemarin begitu. Ya, kemudian baru dikalikan. Nah, itu. Jadi harus tahu apa itu yang disebut dengan besaran. Jadi ini. Kembali lagi ya. Jadi mengukur tadi ada dua hal penting ya, membandingkan besaran sama satuan. Ada dua hal ini, diingat, dua hal di dalam konsep pengukuran, besaran sama satuan. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Oke? Nah, besaran sudah tahu ini tadi ya. Contohnya besaran ini tadi tinggi, massa, panjang, luas, lebar, apalagi ya? Waktu, suhu. Nah, itu adalah besaran. Nah, pada saat mengukur, kita kan berarti membutuhkan apa? Membutuhkan alat ukur. Nah, contoh, kita mau mengukur apa ini? Mau mengukur panjang meja. Kira-kira kalau kita mau mengukur panjang meja, kita menggunakan apa ya anak-anak? Kemarin kalian diberi lihat alat ukur ya? Macam-macam alat ukurnya. Nah, ini ada ini alat ukurnya. Dari alat ukur ini kira-kira kalau untuk mau mengukur panjang meja kita pakai yang mana ya? Ini nih, penggaris atau meteran. Nah, ini alat ukurnya. Kemudian pada saat kita mengukur dengan menggunakan alat ukur, maka kan nanti kita akan menghasilkan hasil ya, menghasilkan hasil pengukurannya. Misalkan contohnya ini nih. Ini ada nih, panjang meja adalah 50 cm. Nah, di sini nih panjang meja adalah 50 cm ini mereka mewakili fungsi masing-masing. Ini ada yang warnanya biru muda, ini panjang meja, ada angka 50, ada cm. Ini apa saja nanti yang diukur apa kira-kira anak-anak? Di dalam kalimat ini yang diukur adalah panjang meja. Kembali lagi tadi, segala sesuatu yang dapat diukur merupakan besaran. Maka panjang meja ini berfungsi sebagai besaran. Nah, pada saat mengukur kan pasti didapat hasil. Nah, hasilnya berupa angka. Nah, angka ini disebut dengan nilai dari satuan. Nah, mengukur tadi membutuhkan apa? Membutuhkan alat ukur. Misalkan kita tadi pakai penggaris. Di alat ukur itu kan contohnya penggaris kan ada skala ya. Skalanya itu misalkan apa? Sentimeter. Maka selanjutnya sentimeter ini dijadikan atau berfungsi sebagai apa? Satuan. Satuan dari apa sentimeter itu? Satuan dari panjang meja. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak-anak bahwa di kegiatan pengukuran melibatkan apa saja tadi? Dua hal penting ya, besaran sama satuan. Kalau sudah ada mengukurnya berarti ada nilainya. Maka tiga hal ini tidak bisa dipisahkan di dalam konsep pengukuran ini tadi. Maka kalian harus tahu, harus bisa membedakan mana itu besaran, mana itu satuan ya. Besaran itu berarti tadi segala sesuatu yang diukur, satuan itu berarti adalah yang digunakan sebagai pembanding dalam besaran. Biasanya didapat di dalam alat ukur. Kalau kita mengukur massa badan, berarti nanti otomatis kan kita pakainya apa? Pakainya kalau alat mengukur massa badan itu berarti kita pakai apa? Timbangan. Ini timbangan, macam-macam timbangan. Dan di mana kalau di dalam konsep fisika sih biasanya sering kita sebut dengan neraca. Kan nggak mungkin ini kalau neraca atau timbangan skalanya sentimeter. Neraca atau timbangan biasanya skalanya dalam apa? Gram atau kilogram. Maka nanti kalau kita mengukur massa badan misalkan, nggak mungkin juga kan satuannya sentimeter, kan nggak sesuai. Maka kalau kita mengukur massa badan, hasilnya pasti misalkan berapa? Massa badan Bu Nurul 50 kg. Tidak mungkin itu massa badan Bu Nurul 50 cm misalkan begitu. Bisa dipahami anak-anak? Oke, ini video yang pertama kita ya. Sampai berjumpa lagi di video yang kedua. Kita masih lanjut di video yang kedua.